Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mempelajari dan membahas terkait dengan kelanjutan dari bab alamat al-i'rab, ya. Kita sudah selesai membahas dimulai dari yang bagian awal, ya. Ini di bab ma'rifati alamatil i'rab. Terakhir kita sudah sampai di bab al-khafad. Insyaallah materi kita kali ini masih melanjutkan mengenal dengan tanda-tanda i'rab, yaitu di bagian akhir, di bagian al-jazm di kitab. Nanti silahkan kalian buka ya kitabnya, kitab Al-Mumti' Syarah Al-Ajurumiyah oleh pengarang Syekh Malik bin Mathar Al-Hadari hafizahullahu ta'ala. Di kitab di halaman 35. Masih di bab ma'rifah alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Ini bagian terakhir, ya. Ada yang rafa kemarin sudah kita bahas, ada yang nasab juga sudah kita bahas, ada yang khafad baru saja di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, kemudian jazm insyaallah pada kesempatan kali ini. Nabda, kita mulai. Walil jazmi alamatan, dan untuk jazm itu atau sukun, ya, alamatan, memiliki dua tanda, dua alamat yang menunjukkan kalau ini mengindikasikan sebagai tanda jazm. Wahuma, yaitu as-sukun, sukun, wal hadzu. Al hadzu itu maksudnya adalah menghilangkan atau membuang salah satu huruf, ya, menghilangkan atau membuang salah satu huruf di kata atau di isim. Kita bahas yang pertama, sukunu. Wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Sukun itu menjadi alamah tanda untuk jazm di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ai, maknanya adalah alladzi laisa akhiruhu harfa illah. Alladzi laisa akhiruhu harfa illah, yang bagian huruf akhirnya tidak ada huruf illah. Apa itu huruf illah? Alifan, alif, awawan, wawu, awyaan, ya. Jadi fi'il mudhari dengan komposisi terdiri dari huruf-huruf yang sahih tanpa adanya huruf bagian akhir itu alif atau wawu atau ya. Itu namanya fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Nahwu contohnya adalah lam yaktub. Lam yaktub. Lam tidak. Yaktub, dia seorang laki-laki menulis. Berarti maknanya dia laki-laki tidak sedang menulis atau tidak menulis. Fayaktub di sini, maka kata yaktub di sini, ya, kedudukannya adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun afan, yang majzum bi dikarenakan lam, adanya huruf lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah as-sukun. Ini kata-kata terakhir dari kata yaktub, di huruf akhirnya ba-nya itu disukun. Kenapa disukun? Ada faktornya, yaitu adanya harf lam. Lam yaktub. Kemudian kedua, al-hadfu, al-hadf. Tadi Ustadz sampaikan maknanya kurang lebih apa? Menghilangkan atau membuang salah satu huruf akhir dari suatu isim atau kata.
Wa huwa ala nau'ain, dan ini berlaku di dua macam, di dua jenis, di dua perkara. Yang pertama, hadfi harfil illah, menghilangkan huruf illah tadi, alif, wawu, dan ya. Wa yakunu fi fi'lil mudhari'il mu'talil akhir, dan itu berlaku di fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah illah, atau namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nahwu Zaidun lam yas'a, Zaid sedang tidak berusaha. Walam yad'u, tidak berdoa. Walam yamsi, dan tidak berjalan. Kata-kata yas'a, yad'u, yamsi, karena ada faktor adanya huruf lam, itu sebenarnya kata kerjanya adalah sa'a yas'a, da'a yad'u, masya yamshi. Ada huruf akhirnya, tetapi mu'tal, dia ada huruf ilahnya. Sa'a yas'a, setelah huruf ain ada ya-nya. Da'a yad'u, setelah huruf ain ada wawunya. Masya yamshi, setelah haruf shin ada ya-nya. Gitu ya. Afwan, tadi sa'a yas'a ada huruf alifnya. Ya. Maka di sini dihilangkan karena adanya haruf lam ini, yang dia fungsinya sebagai penjazm, yang menjadikan huruf terakhir itu kalau di sini dihilangkan karena termasuk illah. Baik. Fakullu wahidin min hadhil af'al, dari setiap kata kerja itu fi'lun mudhari adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu ada huruf ilahnya, entah itu alif, wawu, ya. Majzum wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, dihilangkannya huruf illah tersebut. Seperti tadi, yas'a, karena ada lam menjadi yas'a. Yad'u, ada lam, karena adanya lam menjadi dibaca yad'u. Yamshi, karena adanya lam menjadi yamshi. Yang huruf akhirnya itu illah dihilangkan. Itu namanya di sini adalah hadfu harfil illah, membuang atau menghilangkan huruf illah. Macam kedua, wa hadfin nun, membuang atau menghilangkan huruf nun di akhir kata, ya. Di sini kata kerja. Wa yakunu fil af'alil khamsah, dan itu berlaku di af'al al khamsah, ya. Nahwu, contohnya adalah lam yaktuba, walam yaktubu, walam taktubi. Sebetulnya kalau tidak ada faktor pengaruh dari huruf lamnya ini, kalau lamnya kita abaikan, maka aslinya seperti ini, yaktubani, yaktubuna, taktubina. Karena ada lam, maka tadi yang nunnya ini dibuang atau dihilangkan. Dan ada yang di bagian yaktubu itu, walam yaktubu, diganti dengan alif. Lam yaktuba artinya dia atau mereka, dua orang laki-laki, tidak menulis. Walam yaktubu artinya mereka, tiga orang laki-laki, tidak menulis. Walam taktubi, kamu, seorang perempuan, tidak menulis. Itu asalnya, ya, kita abaikan lamnya dulu. Tanpa lam itu yaktubani, yaktubuna, taktubina. Karena ada faktor lam yang tugasnya itu menjazmkan, dan di sini jazmnya berbentuk hadfin nun dengan cara membuang atau menghilangkan huruf nun, maka menjadi seperti ini hasilnya. Lam yaktuba, walam yaktubu, walam taktubi. Tadi asalnya, ya. Yang asal katanya itu yaktubani, yaktubuna, taktubina, sebagaimana yang pernah kalian pelajari. Baik, berikutnya, fakullu wahidin min hadhil af'al, maka setiap dari kata kerja tersebut fi'lun mudhari, adalah kata kerja fi'il mudhari, minal af'alil khamsah, dari af'al al khamsah. Majzum,
termasuk majzum. Wa alamatu jazmihi, dan alamat atau tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan cara membuang atau menghilangkan huruf nun. Thayyib. Kemudian di sini ada semacam footnote ya, bermanfaat. Saya bacakan, nanti silahkan kalian berikan harokat karena insya Allah ini bermanfaat ya. Ada catatan penting berarti. Baik. Hunaka khamsu alamatin takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rab. Terdapat 5 tanda-tanda yang terulang atau berulang. Fi qismaini, di 2 bagian, min aqsamil i'rab, dari bagian-bagian i'rab. Yang pertama al-fathah, fathah. Fin nasab, di jenis i'rab yang nasab. Wahiyya alamatuhu al-asliyah, itu alamat asli, tanda yang asli. Kemudian fil khafad, ya, di jenis yang khafad atau majrur. Fil ismil ladzi la yansarif, yang berlaku di isim yang tidak boleh ditanwinkan atau dibaca tanwin. Yang kedua al-kasratu, berlaku di fil khafad, di bagian atau di jenis khafad. Wahiyya alamatuhul asliyah, kalau tanda kasrah di jenis i'rab yang khafad itu memang dia apa? Asli, tanda alamat asli. Fin nasab, tapi di nasab. Fi jama'il mu'annas as-salim, berlaku di jamak mu'annas as-salim. Kemudian yang ketiga al-alif, berlaku di fir rafa, di bagian rafa. Alamatu ala raf'il musanna, atau alamatan ala raf'il musanna, sebagai tanda apa? Rafa'nya musanna. Kemudian fin nasab, di bagian nasab. Alamatan ala nasbil asma'il khamsah, sebagai tanda nasabnya isim-isim yang 5, yaitu apa? Abun, akhun, kemudian hamun, famun, dan du. Kemudian yang keempat al-ya, berlaku di jenis fin nasab, jenis i'rab nasab. Alamatan ala nasbil musanna, sebagai tanda nasab isim musanna wa jamak mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim. Kemudian fil khafad, di jenis i'rab bagian khafad, berlaku di alamatan, sebagai tanda ala khafdil musanna, khafadnya majrurnya musanna, wa jam'il mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim, wal asma'il khamsah, dan isim-isim yang 5. Hadfun nun, di hadfun nun fin nasab, ya, di nasab. Alamatan ala nasbil af'alil khamsah, sebagai tanda apa? Alamat nasab af'alil khamsah. Fi'il, kata kerja yang 5. Yang tadi contohnya ada 3 yang telah kita baca. Yaktubuna, yaktubani, taktubina. Karena ada faktor huruf lam, maka menjadi lam yaktuba, walam yaktubu, walam taktubi. Nunnya itu dibuang atau dihilangkan. Kemudian di sini ada keterangan fil jazmi, bagian jazm, ya, sukun. Alamatan ala jazmil af'alil khamsah, sebagai tanda jazmnya fiil-fiil yang 5 tersebut. Wayulahad, dan bisa diperhatikan bahwasannya annal alamat allati takarrarat hiya nafsu alamatin nasab, dan tanda-tanda yang sering terulang itu sama jenisnya dengan tanda-tanda nasabnya. Karena di sini apa? Fin nasab, fin nasab, fin nasab, fin nasabnya sering terulang, ya. Bisa dipastikan atau ditentukan biasanya sering terjadi itu tandanya nasab, baik di bagian nasab, ya, dan tandanya, alamahnya, jenis i'rab yang dinasab dan alamahnya, seperti itu. Baik, sampai sini materi kita sudah di bab akhir ya. Ini di bab akhir terkait dengan mengenal tanda-tanda i'rab, yaitu tadi jazm. Dari awal kita sudah mempelajari bagian ini, bagian tanda-tanda i'rab rafa, kemudian nasab, kemudian khafad, dan jazm. Pertemuan kali ini insya Allah nanti kalau ada waktu luang ya, akan Ustadz ringkaskan untuk kalian ya, kalau ada waktu luang dan memungkinkan ya.
Seperti itu. Baik. Selesai materi kita. Nanti kalau ada masukan, saran, usulan atau kritikan silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa menghubungi di nomor WA Ustadz. Jangan lupa untuk disimak sampai akhir ya penjelasan yang kita pelajari bersama ini, dan jangan lupa untuk like video dan mensubscribe. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.